Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba men-sharing tentang bagaimana cara men-setting BIOS untuk proses instalasi menggunakan flash disk ataupun CD. Sebelum kita lakukan, saya akan beri sebuah informasi kepada teman-teman semua. Jadi saya di sini menggunakan laptop Acer Aspir dengan versi 5274 kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat di BIOSnya. Sebelum kita masuk ke BIOS, terutama Acer kebanyakan untuk masuk ke sana menggunakan tombol di keyboard yaitu F2. Terus ada juga yang menggunakan tombol F8, terus tombol escape, ada juga yang menggunakan tombol F10, F12, delete dan lain sebagainya. Silahkan browsing di internet sendiri. Sebelum kita masuk ke BIOS, terutama yang perlu kita lakukan yaitu matikan laptop ataupun kita restart. Bisa kita matikan. Lama ya, ulangi ini ya. Oke, for shutdown kita tunggu. Oke, selanjutnya kita hidupkan komputer ataupun laptop kita. Tekan tombol power dan jangan lupa tekan tombol F2 pada keyboard laptop ataupun CPU kalian. Nah, setelah ditekan tombol F2, di sini sudah masuk ke dalam BIOS Phoenix Secure Core Piano Setup. Di sini ada beberapa tab. Yang pertama information, main, security, boot, dan exit. Di sini informasi ini menginformasikan tentang spesifikasi dari laptop saya yaitu Intel Core i3 dengan kecepatan prosesor 2,20 GHz dan dengan sistem BIOS versi yang versi 2,09 dan seterusnya dengan produk name Aspir 4752 ya. Terus di sini ada main ini berfungsi sebagai settingan jam dan waktu jam dan tanggal. Jadi usahakan teman-teman semua sebelum melakukan proses instalasi, yang pertama backup dulu data-datanya. Selanjutnya setelah masuk ke BIOS, atur jam sesuai dengan waktu hari ini. Sekarang jam 5, yaitu kalau dilebihkan sekitar 17 ya, 17:14 menit. Terus tanggalnya tanggal 26 bulan 3 2017. Terus di sini juga ada tab security. Ini gunanya untuk mempassword hard disk dan mempassword user atau akun kita di hard disk ataupun di BIOS ini. Oke, dan ini ada menu boot, nanti kita akan jelaskan. Terus di sini ada menu exit. Di sini ada exit saving change. Kita ada pilihan beberapa. Exit saving change itu adalah untuk menutup dan menyimpan pilihan kita. Terus yang exit discarding change itu adalah menutup BIOS ini dan tanpa ataupun kecuali menyimpan pengaturan kita. Terus ada load setup default. Sadis. Ini adalah untuk mengembalikan pengaturan BIOS ke pengaturan bawaan dari pabrik. Terus ini ada discard change yaitu untuk membuang pengaturan yang sudah kita buat di awal sampai akhir. Terus ini ada save change untuk menyimpan apa yang kita sudah setting tadi ataupun sudah kita atur tadi. Terus yang pertama yang penting di sini main waktu dan tanggal diperbaiki sesuai dengan hari ini dan masuk ke boot. Di sini ada beberapa boot priority order. Di sini ada pilihannya dan 6 pilihan: USB hard disk internal ya bawaan, ada CD atau DVD tanaman dari laptop sendiri, terus ada USB flash disk, network boot. Ini menggunakan adapter WiFi yang sudah tertanam di mainboard, terus ada USB CD DVD. Nah,
Di sini saya akan menggunakan eh, sebagai contoh ya, bagaimana cara menginstal laptop ataupun komputer di BIOS Phoenix Secure Core Tiano Setup. Yang perlu kita atur di sini, bila kita akan menggunakan media USB hard disk, kita ubah urutan dari USB hard disk ini menjadi urutan nomor 1 ataupun memprioritaskan awal di atas sebagai urutan nomor 1. Di sini ada beberapa keterangan ya. Di sini ada gunakan tombol panah ke atas untuk memindah pilihan ke atas ke bawah, terus tekan tombol F6 untuk memindahkan ke atas dan ataupun F5 untuk memindahkan ke bawah. Tekan tombol Escape untuk keluar dari menu ini atau tab ini ya. Jadi itu kita akan merubah ini karena saya akan menggunakan flash disk. Dan jangan lupa diingat ya, sebelum kita masuk ke BIOS, usahakan media kita sebagai media install ulang, kalau toh kita menggunakan flash disk, usahakan tertancap di CPU ataupun laptop kita. Kenapa? Itu untuk memudahkan kita dalam mencari media instalasi kita ya. Ini saya belum tancapkan medianya ya. Ini cuma ada hard disk bawaan laptop ya, terus ada CD dan DVD bawaan laptop juga. Terus di sini USB hard disk masih kosong, flash disk masih kosong, dan USB CD DVD masih kosong karena saya belum tancapkan. Sekarang saya akan coba tancapkan bagaimana kalau kita tancapkan sebelum masuk ke BIOS. Mungkin akan sedikit berbeda. Oke, saya akan coba restart ya, dengan tombol CTRL ALT del. Oh ya, sedikit saya berikan tahu kepada teman-teman semua. Jadi ini media saya, yaitu flash disk, nggak kelihatan ya, flash disk mereknya ini Adata. Bentar. Flash disk Adata ya, kita center dulu. Adata dengan ukuran 8 GB. Terus saya juga akan tancapkan ini DVD USB yang mereknya Asus USB ya, eksternal. Saya akan coba tancapkan, nanti kita akan lihat di BIOSnya seperti apa. Oke. Nah, di sini sudah terbaca ya, yaitu USB hard disk Adata, USB flash drive. Nah, untuk USB CD-nya belum saya tancapkan. Sama saja nanti kalau memang kita tancapkan DVD eksternalnya, otomatis akan terbaca DVD apa sesuai dengan merek ya. Karena kita akan menggunakan USB hard disk ataupun flash disk ya, karena saya rubah properties flash disknya menjadi hard disk, jadi di sini terbaca USB hard disk. Setelah kita rubah urutannya menjadi nomor 1, secara otomatis setelah kita restart nanti, processing setup dari komputer ataupun laptop teman-teman semua akan membaca boot yang paling atas, yaitu USB hard disk. Akan kita coba lihat. Di sini saya memasukkan flash disk dengan berisi sistem operasi Windows 7. Kita simpan dengan cara menekan tombol F10 shortcutnya, ataupun ke tab exit lalu kita save change, otomatis dia akan restart ya. Kita tekan F10 lalu kita enter, secara otomatis dia akan restart dan masuk ke proses setup instalasi. Save change. Oke, dia restart. Nah, secara otomatis dia langsung membaca setup dari Windows yang sudah saya buat dan saya masukkan ke dalam flash disk, yaitu Adata USB flash drive tadi. Ini prosesnya sama seperti menggunakan DVD atau CD, karena mungkin lebih cepat menggunakan flash disk. Jadi teman-teman bisa
coba menggunakan cara ini. Selanjutnya untuk proses instalasi akan saya buat video selanjutnya, dan silakan subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video saya lainnya. Cukup dari saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.